Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat. Tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran Wakil Presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi Wakil Presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bagi Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya
waktunya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan dari dekat wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi wakil presiden itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis. Yang lain. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, teman-teman, kalau wakil presiden mantan tukang martabak dicopot, rakyat sangat setuju sekali, dicopot saja. Presiden gadungan mau menguasai negara. Orang-orang Indonesia itu pendidikannya tinggi, cuman ijazah palsu mau menguasai negara. Jokowi orang tidak punya malu, urat palanya apa putus apa salah minum obat. Nah, teman-teman, dalam komentar-komentar para netizen atau masyarakat, tapi ini mereka kebanyakan mengatakan bahwa Pak Jokowi dan juga Gibran ini tidak pantas menjadi pemimpin bagi bangsa dan Indonesia kita ini. Kenapa? Karena mereka telah membohongi seluruh masyarakat Indonesia, telah memakai ijazah palsu selama menjabat. Itu mereka mengatakan wakil presiden Gibran ini diturunkan saja atau dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden karena mereka diduga teman-teman membohongi rakyat telah memakai ijazah palsu. Nah, di sini juga ada yang mengatakan perlu diketahui apa yang bisa diharapkan dari seorang wakil presiden Gibran untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Untuk itu, sebagian besar rakyat Indonesia mengharapkan wakil presiden Gibran dimasukkan saja atau diganti orang yang berkualitas untuk memajukan negara Indonesia. Maklumlah anak belum lulus SMP. Seriuskah info ini? Semoga ganti yang lebih baik dan profesional. Nah, dalam hal ini juga teman-teman masyarakat Indonesia mengharapkan supaya bila ada pergantian wakil presiden dan mereka mengharapkan janganlah seperti wakil presiden Gibran yang memakai ijazah palsu dan harus yang benar-benar merakyat atau lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan sendiri. Intinya jangan memakai ijazah palsu dan hanya plonga-plongo. Nah, di sini juga ada yang mengatakan jadinya ya begini, kalau punya wakil presiden yang seperti Gibran harus sadar diri, kalau tidak mampu ya mundur, kalau punya rasa malu sebab yang dihadapi negara semakin kompleks memang harus dicopot, otak tak ada paut wakil presidennya. Pagar laut di Banten itu kan urusan wilayahnya Gubernur DKI, kecuali jika Gubernur DKI tidak mampu menyelesaikan persoalannya, lalu terpaksa menyerahkan urusan pagar laut di Provinsi DKI ke pemerintah pusat, pasti akan diselesaikan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden. Rakyat rugi bayar wakil presiden buat kerja bantu urusin negara malah jadi benalu. Terlalu lama cemberkutat di ijazah palsu, tidak share saja si penipu, utus saja si Gibran untuk misi diplomatik ke luar negeri seperti ke Iran, Amerika dan lain-lain. Mari kita lihat seperti apa dia.
Aku terpenting bayaran, ngapain mikirin rakyat atau MBG. Yang terpenting ngumpulin uang karena NKRI kisruh. Akhirnya yang banyak uang akan pindah ke negara lain. Dikira cupu ternyata, tapi tidak siap, tidak tabah. Cari saja di pasar, ketemu Isyoe pergi keluyuran ke pasar, copot dan copot ini melulu tidak takut dosa sama sekali. Nah, kita melihat teman-teman bahwa di komentar-komentar para netizen mengatakan bahwa Gibran ini seharusnya dicopot saja secepat-cepatnya, karena mereka mengatakan bahwa Gibran juga Pak Joko Widodo ini membohongi rakyat karena tidak memakai ijazah asli, dan selama menjabat mereka hanya memakai ijazah palsu saja. Nah, di sini mereka mengatakan semoga benar Prabowo copot Gibran, meskipun dulu yang menangkan Prabowo Jokowi ikut adili dan curang. Segera tangkap dan adili pada malu. Uja ini sikit gubernur dan presiden. Kebijakan tidak sah, cabut semua aset-aset yang dikelola Cina oligarki, harus segera dicabut dan majukan Gibran. Tidak malu, semua disalahkan wakil presiden, sedangkan presiden jalan-jalan ke luar negeri. Kalau dilihat Yusuf Kala Ma'ruf jadi wakil presiden, tidak nampak yang dikerjakannya. Kalau Jokowi ke Papua, jika tidur saja Ma'ruf. Amin tidak juga. Gibran disuruh ke Papua. Kalau negara tidak stabil, yang salah itu presiden. Kalau diganti 10 Gibran presidennya tidak diganti, tetap saja kucak-kacir. Wakil presiden tahu apa, dia hanya diperintah. Kalau presiden tidak perintahkan, mustahil Gibran buat kebijakan sendiri. Rakyat Indonesia bodoh dipelihara. Terkadang beritanya tidak cocok untuk Gibran, ternyata kunjungan ke sana sini. Cenderung musuh dalam selimut, siap menikam dari dalam lipatan. Ini semua perbuatan para oligarki dan para koruptor. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.